Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Alemayanti dari IAT 3. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang ide bisnis Feme Cookies. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap. Yang pertama ada Feme Cookies, yang kedua itu ada type of cookies, yang ketiga ada research, yang keempat ada SWOT analisis dari ide tersebut. Oke, langsung aja ke pertama. Feme Cookies. Mungkin kata cookies sudah tidak asing lagi teman-teman dikenal. Biasanya itu suka ada di event-event tertentu. Yang pertama event Natal, event Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, dan hari-hari agama besar yang lainnya. Nah, lalu Feme Cookies. Nah, kata Feme ini diambil dari Vera Meme. Vera itu kakak saya, Meme itu dan nama saya sendiri. Nah, dengan slogan prioritas dream. Maksudnya apa teman-teman? Prioritas dream itu, prioritas adalah kue yang diunggulkan, dream adalah suatu impian. Jadi kue yang diunggulkan, yang diimpikan oleh lapisan masyarakat, oleh semua orang. Lalu selanjutnya ke describe logo dan brand kita. Nah, tadi sudah jelas ya teman-teman, Feme Cookies, Vera Meme Cookies dengan prioritas dream. Lalu logonya tersebut kenapa itu diambil dari cookies yang bulat, yang coklat? Itu gara-gara emang kita suka warna coklat dan suka cookies yang paling, di antara cookies-cookies yang lain kita paling suka cookies coklat. Dan kata Feme Cookies berwarna hijau itu kenapa? Biasanya dalam portfolio saham hijau itu naik ya teman-teman ya, harganya naik, yang selalu bagus lah kayak gitu. Lalu yang kedua ada type of cookies. Nah, di sini ada macam-macam beberapa varian rasa cookies. Yang pertama ada oatmeal cheese cookies, yang kedua ada red velvet cookies, yang ketiga ada cookies sungjumpis, yang ketiga ada kastengel, yang keempat ada seaweed double chocolate cookies, yang kelima ada nastar. Itu varian dan bentuk cookies yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada riset. Nah, sebelum mengambil ide bisnis ini, aku dan kakakku itu riset terlebih dahulu. Yang pertama riset pasar, yang kedua riset kompetitor. Yang pertama itu biasanya kita di daerah kita wawancara dulu, interview. Bisa jadi interview ini menggunakan tatap muka secara langsung atau lewat online, video call segala macam. Kita tanya ini para pelanggan yang suka dengan cookies yang kayak gimana aja sih, seperti itu. Terus riset group. Biasanya riset group ini yang kita dapatkan itu feedback dari pelanggannya. Nah, feedback yang dapat dari pelanggannya. Nah, habis itu yang ketiga observasi. Biasanya kita langsung terjun ke ke pasarnya itu seperti apa, kondisi pasar tersebut, rata-rata yang disukai pelanggan itu seperti apa, seperti itu, teman-teman. Lalu riset kompetitor. Nah, ini sangat diperlukan juga. Yang pertama, kita biasa membuat ide bisnis ini, kita lihat supaya ada value-nya, berinovasi, beda dari yang lain. Kita biasanya stalking media sosial, entah lewat Facebook, entah lewat Instagram, atau yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, bisa juga kita searching di Google Trends. Di situ biasanya dia ada akumulasi yang hari ini apa aja sih yang trends, ide bisnis apa aja sih yang trends. Nah, kita juga memikirkan dari situ sehingga timbullah Feme Cookies ini. Lalu selanjutnya marketing kita seperti apa? Marketing kita itu kita sih biasa memaksimalkan di dunia digital marketing, karena zaman sekarang, di era sekarang penting banget ya buat digital marketing, nggak hanya secara offline tapi online juga perlu. Dan kita juga harus memahami platform apa yang digunakan. Contohnya di Instagram, penggunaan Instagram Ads itu seperti apa teman-teman, biar dagangan kita laku, usaha kita laku gitu teman-teman. Kami menggunakan seperti itu. Kami biasanya untuk kayak bagian desain grafis atau pengaturan tata letak dan SEO, itu biasanya kita hire orang seperti itu untuk mengontrol Instagram kita kayak gitu. Nah, dan jangan lupa penting banget juga untuk bergabung ke marketplace. Nah, biasa ada di Tokped, ada di Shopee, segala macam. Ini penting banget ya teman. Kita juga harus tahu yang tren hari ini apa, kayak gitu. Pokoknya mempermudah bagaimana caranya pembeli itu mudah beli ke kita dengan delivery order. Nah, lalu selanjutnya SWOT analisis. Nah,
SWOT analisis dari VME Cookies. Yang pertama, strength, kekuatan. Di sini memiliki banyak variasi bentuk VME Cookies ini dan rasa, sehingga menggugah selera dan bisa dinikmati dan dikonsumsi. Lalu pemasaran bisnis kue kering ini bisa terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, harganya pun yang ditawarkan pun sangat terjangkau sekali. Entah bisa mungkin dari kalangan bawah yang enggak mahal-mahal banget, dari kalangan atas juga yang enggak kemurahan banget gitu. Jadi paslah standar seperti itu. Lalu packaging dari VME Cookies ini terlihat elegan dan beda dari yang lain. Insya Allah untuk the next time kita packagingnya akan dibuat yang berbeda, yang bener-bener packaging itu bisa dipakai lagi buat di refill lagi nanti kuehnya. Karena kalau mungkin dari yang lain kita value-nya tuh beda ya, nggak cuman polosan ditempel logo, nggak kayak gitu teman. Jadi kita emang buat, bisa jadi kita ambil dari biasa bisnis white label ya teman-teman, di digital marketing kayak gitu. Lalu selanjutnya SWOT analisis dari weakness ya. Yang pertama, hasil produk ini tidak bisa tahan lama gara-gara emang kita nggak pakai bahan pengawet ya teman. Estimasinya itu cuma 2 bulan aja. Yang kedua, mudah dicontoh dan diikuti. Banyak banget karena emang kue kering, banyak yang coba juga ide bisnis seperti ini, jadi banyak kompetitor yang ngikutin gitu. Karena kita juga kan up terus kan di Instagram segala macam, bisalah diikutin. Habis itu kehabisan stok ini seringkali membuat pembeli kecewa karena saking enaknya VME Cookies ini, jadi sering banget kehabisan stok. Jadi emang harus pesan-pesan di awal. Nah, lalu yang keempat, harga yang ditawarkan cenderung lebih mudah naik. Kita mengikuti harga pasar, bahan bakunya seperti apa, seperti itu teman. Lalu peluang opportunities. Nah, tingkat pesanan akan melonjak tinggi ketika event-event tertentu. Misalnya di hari besar agama, hari Natal, Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis kue kering ini bisa dijual kapan saja. Karena jualan kue kering ini tidak bersifat musiman teman-teman. Kue kering ini bisa untuk menjamu tamu, ada event arisan, misalnya kayak gitu. Terus, pemasaran produk mudah dilakukan dan mudah mendapatkan pesanan. Seperti diminati oleh anak-anak, sehingga banyak ibu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk membeli kue secara rutin. Karena anak-anak itu suka kue kering, kue yang manis-manis, jadi ibu-ibu itu tertarik untuk beli kuehnya itu setiap hari teman-teman, karena ini tidak bersifat musiman. Lalu bisa juga menggunakan dengan medsos. Nah, sebagai alat bantu promosi di makanan ini di Instagram Ads yang lain atau marketplace kalian. Nah, terus treats. Nah, kompetitor menjual hasil produk dengan harga lebih murah. Munculnya kompetitor yang menjual hasil produk dengan menggunakan bahan pengawet agar produksi bisa tahan lama. Adanya kompetitor yang menggunakan cara berkeliling untuk menjualkan hasil dagangan. Jadi biasanya kompetitor yang lain tuh datang ke setiap rumahnya teman-teman. Jadi emang itu sih poin minusnya kayak gitu. Jadi kita nggak kayak gitu, kita lebih ke digital marketing memaksimalkan. Lalu konsumen dapat merasakan jenuh atas hasil produksi kering, produk kue kering kita, karena kita harus tetap berinovasi lagi ya teman-teman, biar nggak terlalu monoton banget rasanya itu aja. Oke, kalian bisa menemukan kita di Instagram, Facebook, atau YouTube. Nah, ada di belakang teman-teman, silakan. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.